Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu materi PPKN dan SBDP. Yuk kita belajar. Ya, hari ini kita akan belajar perbedaan yang menguatkan persatuan. Pelangi indah karena warnanya yang berbeda-beda. Seperti hidup berbangsa dan bertanah air, indah jika kita hidup rukun walaupun kita berbeda-beda. Karena kita, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sangat kaya dan banyak terdiri dari eh, pulau-pulau besar maupun kecil yang akibatnya jadi mempunyai banyak kekayaan adat istiadat dan budaya ya. Hari ini Ibu akan menceritakan sebuah cerita yang cukup menarik ya, yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cepaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu tumpeng khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, begitu salah satu contoh makna ke perbedaan yang menguatkan ya nak. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa, nah, kalau kita bisa rukun dalam perbedaan, akan menghasilkan suatu kehidupan yang damai dan tenang. Nah, kalian nanti bisa mengisi ini ya, apa perbedaan yang ada. Yang perbedaan yang ada di Kampung Cempaka tadi apa? Isinya banyak berbeda suku mereka karena berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa tadi ya. Penduduknya berasal dari eh, ada yang dari Solo, ada yang dari Tengger, suku Tengger Jawa Timur gitu ya. Berbeda agama juga tadi, ada yang anak pendeta tapi mereka tetap rukun. Bagaimana menyikapinya? Tadi gimana menyikapinya? Mereka tetap bermain bersama, saling bekerja sama, terus ada yang ngajarin tarian barongsai gitu-gitu ya. Membantu orang tua. Apa manfaat hidup rukun? Nah, kalian tentu bisa mengisi ini. Kira-kira manfaat hidup rukun itu apa pastinya? Nah, jadi itu apa sih makna persatuan dalam perbedaan? Yang pertama, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita.
Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga ke masyarakat. Maka kalau ini bisa kita lakukan, kita akan hidup damai dan Indonesia akan semakin sejahtera. Teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Nanti coba kalian kalau sudah mulai masuk sekolah, kalian coba perhatikan teman-teman yang berbeda suku dengan kalian. Nah, salah satu perbedaan di Indonesia tadi adalah tarian ya, tarian adat. Ini ada tarian adat Alor bermakna persatuan. Lego-lego tariannya berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini artinya maknanya persatuan nih. Ini gambarnya tariannya ya. Lihat kalau diperhatikan ini berbentuk lingkaran ya, polanya lingkarannya. Nah, ini uh, artinya meskipun mereka berbeda-beda namun formasinya tetap sama yakni lingkaran. Nah, jadi maknanya dia persatuan tarian lego-lego. Tuh ya. Nah, untuk menyambut tamu tariannya digunakan. Nah, sekarang kita akan bahas pola lantai dalam gerak tari. Tadi dalam tarian lego-lego yang bermakna persatuan, tariannya berpola lingkaran ya. Sebenarnya pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari gitu ya. Kayak tadi tarian lego-lego, polanya melingkar, nah dia bergeraknya sesuai dengan pola tersebut, melingkar gitu ya. Nah, pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Kalau tadi yang tari lego-lego dia berkelompok ya. Nah, terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Nah, lihat. Kalau pola garis lurus, dia lurus garisnya. Nah, ya. Ada pola horizontal, diagonal atau miring ke samping, vertikal, lurus, zigzag, segi empat, pola segi lima, maupun segitiga. Intinya kalau garis lurus, dia lurus ya. Kalau pola lengkung, yang kedua, dia melengkung. Bisa melengkung ke depan, melengkung ke belakang, membentuk angka 8 atau pola lingkaran seperti tarian lego-lego tadi. Nah, kita bahas. Pola lantai vertikal lurus, ini dia tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya nih, tarian yang vertikal lurus. Tari Yaspan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Nah, ini yang diagonal, masih lurus ini ya, Nak. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Contohnya tariannya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, ini kita contoh yang melengkung. Membentuk lingkaran. Lengkung tadi ya, belum tentu lingkaran aja. Tadi bisa membentuk pola angka 8, lengkung depan, lengkung belakang. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Lemah lembut maksudnya. Ini contohnya tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Gitu ya. Terima kasih. Kita sudah selesai di akhir pembelajaran. Jangan lupa belajar kalian ya, dan jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Kalau kalian belum paham materi ini, boleh bertanya ibu ya, ke Ibu Septi langsung, ataupun terus di kolom komentar, atau bisa juga videonya ditonton ulang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.